Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akhirnya bisa jumpa lagi teman-teman. Nah, di sini saya kedatangan sebuah paket. Ini bukan produk yang untuk direview, ini bukan perkakas atau apapun itu. Ini adalah paketan dari customer saya yang dia ada kendala pada Mitsubishi Lancer CK4-nya. Atau intinya customer saya ini kirimkan barang-barang ini untuk saya cek, dan kalau memang ada problem minta ke saya untuk diperbaiki teman-teman. Ya, ini isinya salah satunya adalah ecu teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin membagikan kalian ya bagaimana aktivitas saya pada saat menerima paket seperti ini dari customer, kemudian nanti paketnya atau isinya nanti akan saya apakan aja sampai paket ini semuanya selesai dikerjakan dan dikirim kembali. Saya akan coba bagikan melalui video ini. Nah, jadi mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya bahwa saya sebetulnya juga membuka jasa untuk servis ecu. Tapi saat ini ya hanya untuk Mitsubishi Lancer CK4 saja. Jadi mohon maaf banget ya kalau kalian yang punya CB4, CB5, CS3, Lancer CS5 atau mobil selain Mitsubishi Lancer CK4, untuk sementara waktu belum saya pegang dulu. Oke teman-teman, ini paketnya ya. Nanti paket ini datang dari mana saya akan kasih tahu, tapi untuk identitas pengirimnya, untuk privacy harus saya tutupi dulu ya. Jadi ini saya coba buka dulu. Oke, ini masih ada identitasnya, jadi saya harus tutup dulu ya. Untuk alamat saya juga saya tutup dulu ya. Untuk kalian yang pengen tahu Om Septian alamatnya mana, bisa japri. Japrinya bisa melalui DM Instagram ya. Nanti pasti saya respon ya. Instagram saya ada di bawah sini, kalian follow juga. Oke, saya perlihatkan paket ini dikirim dari Payakumbuh ya, atas nama seseorang. Ini dikirim untuk Septian Adi Nugroho. Oke, nomor HP bisa kalian catat, silahkan ya. Untuk alamatnya saya samarkan ya. Nih, kalian lihat nih. Pengirimnya dari Payakumbuh, saya samarkan Septian Adi Nugroho penerimanya. Pemalang alamat. Untuk nomor HP silakan bisa kalian catat. Untuk isinya kalian lihat ISC Servo Lancer CK4 facelift. Ya, ada ecu CK4 facelift, throttle body CK4 facelift, TPS CK4 facelift. Ini semuanya barang-barang CK4 facelift, luar biasa. Oke ya, kita buka aja. Ini baru kemasan luarnya aja yang saya buka ya. Nih, plastik seperti ini aja. Oke, kita lihat dulu keliling. Ini untuk saya perlihatkan ya bahwa paket ini benar-benar masih utuh dari sana, belum dibuka teman-teman ya. Nah, di sini saya memang selalu berikan video untuk unboxing, tujuannya supaya pemiliknya ini dia tahu juga bagaimana kondisinya saat saya menerima barang ini. Jadi mohon maaf seandainya terjadi atau ada yang pecah, ada yang tidak sesuai dan apapun itu ya. Ini pemiliknya juga tahu ya bahwa itu bukan kesalahan dari saya. Mungkin terjadi sesuatu pada saat pengiriman ya, atau mungkin terjatuh atau bagaimana ya. Jadi saya tidak disalahkan. Seperti itu. Nah, ini dia isinya. Ya, teman-teman ya. Isinya seperti ini. Bagus ya, ada bubble wrap-nya. Nah, teman-teman. Apa ini? ACW. Oke, ya. Nah, ini. Kebetulan udah ada tandanya. Saya suka sekali kalau memang sudah diberi tanda dari sana ya, teman-teman ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Nanti saya akan kasih tanda lagi dari saya. Nah, yang jelas video ini tidak akan terputus. Tujuannya apa? Sebagai bentuk transparansi bahwa inilah
barang yang saya terima. Tidak ada yang saya lebih-lebihkan, tidak ada yang saya kurang-kurangi. Nah, ini saya pakai tip X seperti ini, teman-teman. Saya akan beri tanda dari saya, ya. Tandanya apa ya? NA. NA, teman-teman. Di TPS pun sama ya. Nih. Di TPS juga sama. NA di sini. Di TPS yang bagian sini juga sama, ya. Ini tujuannya apa, teman-teman? Sebagai bentuk transparansi saya bahwa ini adalah betul-betul barang dari pengirimnya, ya. Jadi tidak akan ada resiko tertukar atau semacamnya, ya. Oke ya, throttle body NA, ini NA, ACW, NA, ini ACW. Nah, di sini ya, ini perlu saya perlihatkan dia bengkok ya. Ini bengkok, harusnya lurus. Saya tidak tahu apakah memang dari pengirimnya sudah seperti ini atau dia bengkok karena benturan pada saat pengiriman. Saya tidak bisa memastikan itu. Yang jelas kita kasih tanda aja, sama ya. NA. Untuk ISC-nya sama, kita kasih tanda juga, guys. NA. Di rumahnya juga kita kasih ya. Full pokoknya saya selalu memberikan tanda-tanda seperti ini. Ya. Jadi nanti seandainya barang ini sudah diservis, sudah jadi, sudah nggak ada kendala. Nah, pada saat saya videokan, sudah ada kode-kodenya. Ya, jadi tidak mungkin tertukar atau mungkin ada yang berpikiran Om Septian nakal. Pasti waktu ngetes pakai barang lain. Ya, nanti waktu dikirim pakai barang lain lagi. Tidak akan ada hal seperti itu. Semuanya transparan, saya berikan ke customer. Oke, ini udah saya kasih tanda semua, teman-teman ya. Nah, sebelum kita buka untuk ECU-nya, saya ingin tes dulu ya berapa nilai resistensi dari ISC servonya ini. Kita tes dulu. Untuk servo jenis ini biasanya nilainya bagus ya, cenderung lebih stabil. Ya, kita lihat deh bagaimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, jatuh. Nah, sini kali. Set. Nah, ya. Kita tes untuk nih pin 1 dan pin 2. Nih, nah kelihatan ya. Nilainya 29,4. Pin selanjutnya 23. Nilainya 29,9. Pin 4 dan pin 5 29,7. Pin terakhir pin 5 dan pin 6 nilainya. Nilainya bentar, ini agak susah nih. Nilainya 29,7. Oke, jadi secara ukuran ya ISC servo ini normal, teman-teman. Oke, tinggal nanti kita juga pastinya akan tes langsung ke mobil ya, bagaimana fungsinya nanti kita akan lihat bersama-sama. Oke, kita sudah kasih tanda semua, sudah diukur juga. Nah, tinggal selanjutnya saya akan coba buka. Kita lihat isinya, ini adalah sebuah ECU tentunya, teman-teman ya. Nah, ECU CK4 ini kita kasih kode juga, jangan sampai terlewat ya. NA. Oke. Aduh, spidolnya basah banget nih, guys. Sama deh. Spidolnya basah banget nih. NA ya. NA. Oke. Nah, setelah itu kita akan lihat isinya.
Ya. Aduh, kena. Kena spidol. Kita buka isinya. Ya. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti ini kondisinya. Ya, kita kasih kode lagi sebelum kita lihat lebih jauh, ya. NA. Oke, guys. Ini ECU Mitsubishi Lancer CK4 facelift ya. Secara fisiknya kita kasih lihat dulu, teman-teman. Ya, kita kasih lihat dulu. Ya, overall oke ya. Kelihatannya mulus sekali. Tapi untuk ECU ini tidak bisa kita nilai hanya dari fisiknya saja. Itu yang perlu digarisbawahi. Kita juga harus nanti ukur untuk nilainya. Ya. Nih. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Ini untuk bagian cover belakangnya. Udah ada NA. Di sini kita nggak usah kasih tanda lagi ya. Nah, ini untuk ECU-nya, teman-teman. Kita lihat di bagian belakangnya, backplate atau lapisan bawah. Nah, ini kalian lihat. Secara fisik oke ya. Sama sekali tidak terlihat adanya kerusakan. Ada yang kebakar atau ada yang kelihatan gosong. Benar-benar bersih ini, teman-teman. Luar biasa ya. Nah, tapi teman-teman, untuk menilai ECU sekali lagi saya jelaskan, itu harus diukur. Jangan hanya dilihat dari fisiknya saja. Karena memang ada beberapa yang kelihatan rusak hanya dari fisiknya. Ada juga yang memang harus kita ukur. Tapi kalau ukur ini bisa dijamin akurasinya, teman-teman ya. Nih. Seperti ini. Untuk tutorial cek ECU seperti ini sudah saya share. Untuk linknya saya akan taruh di atas ini, teman-teman ya. Nanti kalian klik aja. Oke, kita langsung gas aja. Ini dari pin nomor 1, 2, 3, pin nomor 4 ya, 5, 6, 7. Pin nomor 5. Pin nomor 5 dia mati, teman-teman. Ya, nih. Tidak ada koneksi sama sekali. Ya. Kemudian pin bawahnya ini. Ya, pin bawahnya 5, 6, 8. Kalian lihat, ya. Nah, pin sampingnya 5, 6, 9, teman-teman. Ya. Oke, jadi dia problemnya ada di bagian pin yang ini nih, pin nomor 5. Nih, ada di sini. Bentar deh, saya perlihatkan lebih dekat lagi dia. Bentar. Nah, nih, lebih jelas lagi. Oke, nih, ini 567. Dia mati, kosong, off, 0. Bukan 0, nggak ada nilainya. Nggak ada respon, nih ya. Nih, saya toel-toel nggak ada. Saya anteng nih, nggak ada juga. Untuk bawah, kita cek nilainya ada. 568. Sampingnya juga sama. 569 ada. Ya, jadi problemnya teman-teman ada di sini. Ya.
ini pelajaran berharga ya buat kalian. Ya, sekali lagi, ini berulang kali harus saya tegaskan ke kalian bahwa untuk mengecek sebuah ECU itu jangan dari fisik saja. Ya, bisa jadi fisiknya sehat, normal, bagus, mulus, tapi belum tentu dia normal. Contohnya ECU ini. Ya, semua kalian lihat, coba kalian lihat, kalian perhatikan ya. Nggak ada yang terlihat gosong. Nih, sampai bagian belakang, apa segala macam, mulus, semua mulus. Ya, semua mulus, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, untuk ECU ini, tadi yang saya ukur itu untuk melihat output yang menuju ke ISC servo. Ya. Tahap selanjutnya, saya bakalan pasang ECU throttle body servo TPS ke mobil. Tujuannya adalah untuk melakukan pengetesan langsung sebelum ECU ini diservis. Ya, jadi nanti ketahuan bagaimana sebelum diservis dan bagaimana hasilnya setelah diservis. Nah, untuk medianya ini langsung ke mobil saya. Hanya saja kebetulan di sini mesin sudah MyFact. Jadi untuk wiring dan sensornya ada sedikit perbedaan. Jadi ini agak effort sedikit bagi saya. Nanti wiringnya akan saya lepas semua. Kemudian beberapa sensor akan saya ganti juga menggunakan punyanya si CK4. Wiring CK4-nya mana, Om Septian? Wiringnya ada di sini. Ya, kalian lihat nanti ini akan saya pasangkan ke mobil. Supaya apa? Supaya pengujiannya ini objektif ya, teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir akan terjadi perbedaan antara dipasang ke mobil saya maupun dipasang ke mobil customer yang mana dia adalah CK4 SOHC. Happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas. Untuk wiring CK4 SOHC sudah terpasang, teman-teman ya. Kalian lihat ini untuk koilnya, dia wiringnya seperti ini. Kemudian ada untuk bentar, saya nyalakan flash dulu ya. Nah, ini ada CKP ya, CKP-nya CK. Ini CKP-nya MyFact, teman-teman, nggak kepake. Ya, kemudian ada injektor, kalian lihat nih, soket injektor terpasang, ini punya CK. Punya MyFact, soket injektornya saya selipin di bawah sini ya. Kemudian di sini ada IAT sensor, ada MAF sensor. Ini punya MyFact ya. Dia tidak terpasang. Jadi teman-teman, intinya adalah wiring yang saya pakai di sini adalah wiringnya CK SOHC, bukan wiringnya MyFact. Nah, sekarang kita lihat untuk ECU-nya. Ini ya, kodenya NA sudah terpasang, soket terpasang. Kemudian throttle body NA, nih throttle body-nya. TPS-nya juga sama, dia NA. Lalu ada ISC servonya juga sama, NA ya. Mereka semua untuk barang-barangnya sudah terpasang. Ini adalah ECU dalam keadaan belum diservis. Ya, kita akan lihat dulu bagaimana kondisinya. Langsung aja ya.
Nah, kebetulan di sini yang mau dites adalah untuk auto choke-nya ya, teman-teman ya. Jadi auto choke yang normal itu pada saat mesin dingin ya, nanti RPM-nya seharusnya dia tinggi. Nanti setelah mesin itu semakin panas, nanti RPM-nya akan berangsur-angsur turun ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja kontak coba saya on-kan. Oke, cek engine hidup. Nah, cek engine-nya mati, bagus ya, normal. Kemudian untuk temperaturnya, kalian lihat ini masih benar-benar dingin, teman-teman ya. Mobil sama sekali belum dihidupkan. Oke. Nih, untuk AC-nya juga saya off-kan dulu ya. Nah, kita lihat ya fungsi auto choke-nya. Untuk pedalnya nggak akan saya gini deh, kaki saya ke bawah aja deh ya. Kaki saya di sini. Jadi saya nggak akan bantu pakai pedal gas. Kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Mesin hidup tapi RPM-nya kecil sekali, kemudian mati ya. Inilah yang saya maksud auto choke-nya dia tidak bekerja atau auto choke-nya error ya. Nah, sekarang saya coba bantu dengan injak pedal gasnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Bentar ya. Nah, nih ya. Nah, ini saya injek pedal gas, teman-teman ya. Nih. Seandainya pedal gas saya lepas, dia RPM-nya akan turun. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Nih. Tuh, pedal gas saya lepas. RPM-nya dia langsung drop dan mesinnya mati. Oke. Saya hidupkan lagi, saya tahan lagi gasnya. Kita tunggu sampai mesinnya benar-benar agak panas ya. Oke, bagus. Ya. Ingat ya, ini dibantu saya tekan pedal gasnya tuh. Ya. Jadi dari video ini sekarang ini ya, ini benar-benar sudah terbukti bahwa auto choke-nya dia bermasalah. Ya. Oke, jadi gini teman-teman ya. Yang saya lakukan pada saat pengetesan pun akan saya buatkan video seperti ini. Gunanya apa? Supaya customer, supaya pemiliknya dia merasa lega dengan transparansi yang saya berikan. Ya, jadi artinya saya tidak ingin dianggap apa ya, ada kecurangan atau sejenisnya. Kalaupun seandainya sampai di saya barang-barangnya ini setelah dites ternyata normal semua ya, saya pun akan katakan apa adanya. Jadi intinya sih sebenarnya customer ini mengirimkan barang ke saya itu tujuannya untuk dites, bener nggak sih barangnya rusak, daripada belum dites dia sudah beli ECU, sudah terlanjur beli throttle body, terlanjur beli apa segala macam, keluar duit banyak, ternyata salah diagnosa. Ya, tujuannya sebenarnya itu. Nah, ini mesin sudah lumayan panas, coba ya. Ini gasnya pelan-pelan tak lepas, saya lepas. Nah, mati juga. Ternyata dia sama juga. Ya, saat gasnya dilepas, dia nggak mau juga tinggi RPM-nya. Padahal mesinnya, kalian lihat sudah panas ya. Oke. Oke guys, jadi ini dia kendalanya. Oh, mungkin coba deh kita hidupkan sekali lagi ya. Kita coba hidupkan AC-nya. Sebentar, saya coba tahan dulu. RPM-nya agak kecil lagi. Ini saya bener-bener soft banget nih harus mainin pedalnya. Nah, ini saya tahan di RPM segini teman-teman ya. Coba saya hidupkan AC. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, dia turun RPM-nya ya. Nah, tuh dia RPM-nya turun teman-teman. Ya. Ini adalah salah satu gejala atau efek
dari ECU-nya trouble ya. Nih, seperti ini. AC dihidupin, RPM-nya dia drop ya. Oke, AC coba saya matikan deh. Nah, dia RPM-nya tinggi lagi. Ini saya bisa jamin pedal yang saya sentuh ini dia tetap ya. Sama sekali nggak saya main-mainkan atau apapun itulah ya. Saya sampaikan ini apa adanya, bagaimana kondisinya. Oke, kita coba hidupkan lagi AC-nya ya. Kalian lihat nih RPM-nya 800. Saya hidupkan AC ya, dia turun ke 600 ya. Dan ini mesinnya bergetar teman-teman. Getarannya ini sampai ke dashboard ya. Ini seperti ini. Ini mesin suhunya sudah panas ya. Oke. Nah, setir saya coba goyang ke kiri. Nah, RPM-nya dia makin turun. Tuh. Ya. Lebih kurang dari 600. Nah, setir dilepas, dia kembali ke 600. Setir saya putar ke kanan. Dia RPM-nya turun lagi. Ya. Nah. Oke, teman-teman. Ya. AC saya matikan coba, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia RPM-nya naik. Oke ya. Jadi dari video ini kalian mudah-mudahan mengerti apa yang saya maksud ya. Untuk auto choke-nya dia tidak berfungsi dengan baik. Kemudian AC dihidupkan, RPM-nya drop. Setir kita belok kanan maupun ke kiri juga sama, dia drop ya. Jadi memang ini adalah kondisi, sekali lagi saya sampaikan, belum di servis ECU-nya. Setelah ini ECU akan saya coba beresin ya. Dan nanti ya saya bakalan tes lagi setelah ECU-nya diservis. Nanti kalian bakalan tahu bagaimana perbedaannya. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video ini. Buat yang belum subscribe, dukung ya, subscribe. Sekarang juga ada media sosial saya di bawah sini, juga boleh kalian follow. Oke, kita lanjut lagi.